Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Gema di ruang hampa. Bab 1. Gema yang memudar. Lampu sorot Grand Hall terasa hangat di pundak Arlan. Namun tak sehangat tepuk tangan penonton yang membahana. Bagi Arlan, suara tepuk tangan itu adalah oksigen. Ia membungkuk dalam. Jemarinya masih terasa sedikit bergetar setelah memainkan balade nomor 1 milik Chopin dengan sempurna. Di baris terdepan, Maya melambaikan tangan dengan semangat. Wajah adiknya pucat, tetapi matanya bersinar bangga. Arlan tersenyum kecil. Segala latihan keras selama belasan jam sehari terasa sepadan hanya untuk melihat binar itu. Kamu hebat, Kak, bisik Maya saat mereka berada di belakang panggung. Suaranya serak, khas seseorang yang baru saja melalui sesi kemoterapi panjang. Ini baru pemanasan, Mei. Konser tunggal bulan depan akan jauh lebih megah, jawab Arlan sambil merapikan syal di leher Maya. Setelah itu, kita akan cari pengobatan terbaik di luar negeri. Kakak janji. Malam itu, hujan turun sangat deras. Arlan sedang berkendara pulang sendirian setelah mengantar Maya kembali ke rumah sakit. Radio mobil memainkan simfoni lembut, dan Arlan bersenandung mengikuti nada cello yang melankolis. Tiba-tiba, sebuah truk dari arah berlawanan kehilangan kendali di jalanan yang licin. Lampu depan truk itu membutakan mata Arlan dalam sekejap. BRAKK. Dunia jungkir balik. Suara besi beradu. Kaca pecah yang berdenting seperti ribuan lonceng kematian. Dan jeritannya sendiri yang tertelan dentuman keras. Setelah itu, hanya ada satu suara. Desing tinggi yang menyakitkan di telinganya. Nying. Lalu, perlahan tapi pasti, desing itu pun hilang. Hening, total. Arlan terbangun di sebuah ruangan yang serba putih. Ia melihat bibir seorang perawat bergerak-gerak, tapi tak ada suara yang keluar. Ia melihat TV di pojok ruangan menyala menampilkan berita, namun seolah-olah dunia sedang dimute. Ia mencoba berteriak, ia merasakan tenggorokannya bergetar, paru-parunya mendorong udara keluar, tapi telinganya tidak menangkap apapun. Ia memukul kasur rumah sakit, menendang meja di sampingnya hingga vas bunga jatuh dan pecah berkeping-keping. Ia melihat pecahan kaca itu berserakan di lantai. Di kepalanya, seharusnya ada suara, prang, yang tajam. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kesunyian yang mencekam. Seorang dokter masuk. Wajahnya penuh simpati yang menyakitkan untuk dilihat. Dokter itu menuliskan sesuatu di secari kertas dan memberikannya kepada Arlan dengan tangan gemetar. Saraf pendengaran Anda rusak permanen akibat benturan keras. Kami minta maaf, Arlan. Anda tidak akan bisa mendengar lagi. Arlan meremas kertas itu hingga hancur. Ia menoleh ke arah jendela, melihat hujan di luar sana. Hujan yang biasanya memiliki ritme yang menenangkan, kini hanya tampak seperti tarian bisu yang mengerikan. Dunia musiknya baru saja kiamat. Bab 2. Bahasa tanpa suara. Seminggu setelah kecelakaan itu, dinding-dinding rumah sakit terasa seperti penjara yang mengecil. Arlan duduk di tepi ranjang, menatap tangannya. Jari-jarinya yang panjang, yang biasanya mampu menari lincah di atas tuts hitam putih, kini terasa seperti potongan daging yang tidak berguna. Pintu kamar terbuka. Arlan tidak menoleh karena ia memang tidak mendengar derit engselnya. Ia baru menyadari kehadiran seseorang saat bayangan tipis menutupi lantai di depannya. Itu Maya, adiknya berdiri di sana, duduk di kursi roda yang didorong oleh seorang perawat. Tubuh Maya tampak lebih kecil dari terakhir kali Arlan melihatnya. Wajahnya sembab, matanya merah, jelas abis menangis. Maya menggerakkan bibirnya, cepat dan panik. Arlan hanya diam. Ia merasakan dadanya sesak karena ia tahu Maya sedang memanggil namanya, menanyakan kabarnya, atau mungkin terisak mencarinya. Namun bagi Arlan, Maya kini hanyalah sebuah film bisu yang emosional. Arlan meraih buku catatan di meja samping tempat tidur dan menulis dengan tangan gemetar. Kakak tidak bisa mendengarmu, Mei. Jangan bicara, sia-sia. Maya membaca tulisan itu, bahunya merosot. Ia menutup mulut dengan tangan, dan Arlan bisa melihat dadanya naik turun karena tangis yang hebat. Arlan memalingkan wajah. Ia tidak sanggup melihat kehancuran itu. Apalagi mengetahui bahwa ia tidak bisa lagi memberikan kata-kata penenang yang bisa didengar adiknya. Beberapa hari kemudian, Arlan diizinkan pulang.
Apartemennya yang dulu terasa seperti surga penuh melodi kini terasa seperti kuburan. Di sudut ruangan, piano grand miliknya berdiri anggun, namun tampak seperti monster yang mengejeknya. Arlan mendekati piano itu. Ia mencoba menekan satu tuts C tengah. Ia tahu nada itu seharusnya jernih dan hangat. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kesunyian. Ia menekan tuts itu lebih keras. Tetap sunyi. Ia mulai menghantam tuts-tuts itu dengan kedua tinjunya, menciptakan kekacauan visual yang seharusnya menghasilkan suara hingar-bingar yang memekakkan telinga. Tapi bagi Arlan, dunia tetap membeku dalam kebisuan. Ia terjatuh di lantai, bersandar pada kaki piano, dan menangis tanpa suara. Di saat itulah, ia merasakan getaran halus di lantai kayu. Maya ada di sana. Adiknya telah merangkak dari kursi rodanya, duduk di lantai di samping Arlan. Maya tidak mencoba bicara, ia hanya meraih tangan kanan Arlan, lalu menempelkan telapak tangan Arlan ke dadanya sendiri, tepat di atas jantungnya. Dek, 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 Arlan bisa merasakan detak jantung Maya melalui telapak tangannya. Iramanya lemah, cepat, dan tidak beraturan. Maya mengambil buku catatan Arlan dan menuliskan sesuatu dengan huruf yang besar-besar. Musiknya belum hilang. Kak, detak jantungku masih punya nada. Tolong, jangan berhenti. Arlan menatap adiknya yang pucat. Ia tahu kondisi Maya memburuk. Dokter sempat membisikkan sebelum ia kehilangan pendengaran bahwa waktu Maya tidak banyak lagi. Maya tersenyum getir, lalu menulis lagi. Mainkan satu lagu untukku. Hanya satu. Sebelum aku tidak bisa lagi memintanya. Arlan menatap tuts piano di atasnya. Ia merasa muak, tapi juga merasa hancur oleh permintaan itu. Bagaimana mungkin seorang pria yang tidak bisa mendengar nada, bisa memainkan lagu untuk seseorang yang bab 3. Getaran di ujung jari. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang tenang. Arlan mencoba memenuhi permintaan Maya. Namun setiap kali ia duduk di depan piano, ia hanya bisa menatap tuts-tuts itu seperti musuh yang asing. Baginya, piano itu telah mati bersama pendengarannya. Namun, setiap pagi, Maya akan duduk di kursi rodanya di samping piano, menunggunya. Wajahnya semakin tirus, dan selang oksigen kini menjadi teman setianya. Matanya yang besar seolah menagih janji yang belum terucap. Arlan akhirnya menyerah. Ia meletakkan jemarinya di atas tuts. Ia tidak menekan nada, hanya merasakannya. Ia teringat teknik yang pernah ia baca tentang musisi tuli, vibrasi. Ia menutup matanya. Ia menekan nada rendah secara perlahan. Dam, ia tidak mendengarnya, tapi ia merasakannya. Getaran itu merambat dari dawai piano, melalui kayu hitam yang dingin, lalu masuk ke ujung jarinya, naik ke lengan, dan berhenti di dadanya. Ia mencoba nada lain. Setiap nada memiliki frekuensi getaran yang berbeda di kulitnya. Arlan mulai gila. Ia menghabiskan malam dengan menempelkan telinganya langsung pada bodi kayu piano, mencoba menangkap sisa-sisa memori tentang suara. Ia mulai menulis partitur di atas kertas. Bukan lagi berdasarkan apa yang ia dengar di kepala, melainkan berdasarkan seberapa kuat denyut yang ia rasakan di dadanya. Suatu malam, saat hujan rintik membasahi jendela, Arlan sedang asyik mencoret-coret kertas musiknya. Ia menoleh ke arah Maya yang biasanya tertidur di sofa. Maya tidak tertidur. Ia terkulai lemas dengan kepala tertunduk. Arlan panik. Ia berlari menghampiri adiknya. Ia mengguncang bahu Maya, tapi tidak ada respons. Ia mencoba berteriak memanggil ambulans. Namun ia sendiri tidak tahu seberapa keras suaranya keluar. Ia hanya bisa merasakan tenggorokannya sakit karena paksaan itu. Di rumah sakit, segalanya menjadi kacau dalam keheningan. Lampu merah di atas pintu ruang ICU berkedip-kedip, sebuah peringatan visual yang menggantikan bunyi sirine. Dokter dan perawat berlarian melewatinya. Arlan berdiri di koridor, terisolasi dalam dunianya yang sunyi. Sementara di balik pintu itu, adiknya sedang berjuang melawan maut. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah yang hancur. Dokter itu tidak perlu menulis di kertas kali ini. Arlan bisa membaca gerakan bibirnya. Waktunya tidak lama lagi. Arlan jatuh terduduk. Dunianya yang sudah sunyi kini terasa semakin gelap. Maya adalah satu-satunya suara yang tersisa dalam hidupnya. Dan kini suara itu akan segera padam. Arlan memaksa masuk ke ruang rawat.
Ia membawa keyboard elektrik kecil yang ia miliki dan sebuah alat pengeras amplifier yang ia pasang ke level maksimal. Ia tidak peduli jika perawat memprotes. Ia hanya ingin Maya merasakan kehadirannya. Maya membuka matanya sedikit. Ia tampak sangat rapuh, seolah-olah embusan angin saja bisa membuatnya hancur. Arlan mengambil tangan Maya, meletakkannya di atas bodi keyboard. Arlan mulai bermain. Ia memainkan melodi yang ia tulis selama seminggu terakhir. Melodi itu tidak sempurna, mungkin ada nada yang sumbang, mungkin temponya berantakan. Namun, Arlan menekan setiap tuts dengan seluruh rasa sakit, penyesalan, dan cintanya. Ia bisa merasakan keyboard itu bergetar hebat di bawah telapak tangannya. Ia melihat Maya tersenyum, sebuah senyum yang paling damai yang pernah ia lihat. Maya menggerakkan jemarinya yang lemah, mengikuti getaran musik yang merambat ke tubuhnya. Dalam keheningan yang absolut bagi Arlan, ia merasa seolah-olah ia bisa mendengar suara tawa Maya untuk terakhir kalinya. Bukan di telinga, tapi di dalam jiwanya. Tiba-tiba, getaran di bawah tangan Arlan terasa berhenti. Bukan karena ia berhenti bermain, tapi karena tangan Maya yang tadinya menempel di sana, perlahan terkulai jatuh. Arlan berhenti memencet tuts. Ia menatap monitor jantung di samping tempat tidur. Garis hijaunya kini rata, statis, hening. Dulu Arlan benci keheningan setelah kecelakaan itu. Tapi sekarang, keheningan ini adalah yang paling menyakitkan dari segalanya. Karena kini, ia benar-benar sendirian di ruang hampa ini. Epilog, resonansi abadi. 1 tahun berlalu sejak keheningan di ruang ICU itu menjadi abadi. Arlan berdiri di panggung yang sama seperti di bab 1. Lampu sorot masih terasa hangat. Namun kali ini tidak ada tepuk tangan yang bisa ia dengar. Ia bahkan tidak memakai alat bantu dengar. Baginya, alat itu hanya memberikan kebisingan yang mendistorsi memori indahnya tentang suara. Di atas piano grand miliknya, terdapat sebuah bingkai foto kecil. Maya sedang tertawa, mengenakan syal rajut yang dulu sering Arlan rapikan. Arlan duduk. Ia tidak langsung bermain. Ia meletakkan telapak tangannya di atas kayu piano, memejamkan mata, dan menunggu. Ia menunggu detak jantungnya sendiri tenang, hingga ia bisa merasakan denyut nadinya di ujung jari, sebuah ritme dasar yang diajarkan Maya padanya. Ia mulai menekan tuts. Lagu itu berjudul Gema Maya. Musiknya tidak lagi berisi teknik-teknik rumit yang memamerkan kehebatannya. Melodinya sederhana, lambat, dan penuh dengan jeda. Bagi penonton di aula yang penuh sesak itu, musik Arlan terdengar seperti bisikan kerinduan yang paling jujur. Beberapa dari mereka mulai menyeka air mata. Namun bagi Arlan, ia tidak sedang mendengar musik. Ia sedang merasakan adiknya. Setiap getaran dari nada rendah terasa seperti pelukan Maya. Setiap nada tinggi yang bergetar halus terasa seperti tawa adiknya yang memudar. Di dunia yang bisu ini, Arlan menyadari bahwa suara hanyalah perantara, sementara rasa adalah intinya. Setelah nada terakhir menghilang dan getaran di tangannya benar-benar berhenti, Arlan tetap diam selama beberapa menit. Ia melihat penonton berdiri standing ovation. Mereka bertepuk tangan dengan liar. Wajah-wajah mereka menunjukkan kekaguman yang luar biasa. Arlan berdiri dan membungkuk dalam. Ia tidak butuh mendengar gemuruh tepuk tangan itu untuk tahu bahwa mereka mengerti. Setelah konser selesai, Arlan berjalan keluar menuju taman di belakang gedung pertunjukan. Ia duduk di bangku kayu, membiarkan angin malam menyentuh kulitnya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari saku jasnya, buku yang dulu sering ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Maya. Di halaman terakhir, ia menuliskan satu kalimat pendek. Mei, hari ini dunianya sangat sunyi, tapi kakak tidak lagi merasa sepi. Aku bisa merasakanmu di setiap getaran. Arlan menutup buku itu. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Bintang-bintang itu bersinar dalam keheningan. Sama seperti dirinya. Ia menyadari bahwa kehilangan mungkin telah mengambil suaranya. Tetapi cinta telah memberinya cara baru untuk mendengarkan semesta. Ia tersenyum. Lalu beranjak pergi meninggalkan panggung. Membawa sisa getaran melodi yang akan terus bergema di dalam hatinya selamanya. Tamat.